Tasyanto, mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tepatnya pada program pendidikan guru sekolah dasar. Ingin mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran demokrasi yang ada di sekolah dasar, tepatnya di SD 110 Bengkulu Utara ini. Di sini saya mau bertanya pada Ibu, menurut Ibu apakah pembelajaran demokrasi itu? Menurut saya, suasana demokrasi yang ada di sekolah adalah suasana yang terbuka dan mendorong siswa untuk berani menyampaikan pendapatnya, berani berpikir sendiri secara logis, dan berani mengungkapkan pendapatnya. Hal ini idealnya terjadi di semua mata pelajaran, tapi terkhusus di mata pelajaran yang idealnya menjadi sumber pembelajaran demokrasi di sekolah SDN 110. Jadi seberapa penting pembelajaran demokrasi ini dilakukan di sekolah dasar ini? Dalam pelajaran di SD itu demokrasi itu sangat penting, karena di situ kan dimasukkan ke dalam usia dini, misalnya dalam PAUD di satu diajarin tentang menghargai, tentang menghormati, tentang perbedaan-perbedaan, ya kan? Sebenarnya itu tuh sangat penting. Nah, kita mengajarkan anak-anak dari usia dini menghormati, menghargai. Nah, di situ kan ada nilai-nilai demokrasinya sendiri kan. Nah, sudah diajarkan nilai tersebut dapat ditularkan, diajarkan di sekolah melalui pergaulan sehari-hari di lingkungan sekolah atau di lingkungan pendidikan lainnya. Jadi apa tujuan pembelajaran demokrasi ini diberikan kepada siswa ini? Tujuannya untuk mengajari anak berdemokrasi, berarti itu mengalirkan seperangkat nilai-nilai demokrasi sebagai dasar filsafat hidup. Pribadi manusia itu adalah makhluk bebas dan semuanya sederajat. Terima kasih. Apa saja materi atau muatan pembelajaran demokrasi yang harus dikuasai oleh siswa ini? Terus siswa itu harus mengerti apa itu demokrasi dan apa harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hasil pembelajaran demokrasi yang sudah Ibu lakukan di sekolah ini? Sudah berjalan dengan baik. Salah satunya contohnya kita menerapkan demokrasi itu kalau di lingkungan kelas itu pemilihan ketua kelas. Jadi pemilihan ketua kelas di kelas itu sudah dilaksanakan secara demokrasi atau bermusyawarah mencapai keputusan. Apakah Ibu sudah mencantumkan karakter demokrasi dalam perangkat pembelajaran ini? Sudah dilaksanakan. Bagaimana strategi pembelajaran karakter demokrasi yang Ibu lakukan, seperti metode pembelajaran atau strategi pembelajarannya? Berpikir secara kritis, rasional, kreatif dalam menanggulangi isu kewarganegaraan. Sekarang kan banyak kayak warga asing yang masuk ke Indonesia cari suaka kayak yang dari Vietnam ya. Terus berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan masyarakat berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih. Adakah kegiatan rutin atau kebiasaan yang dilakukan di kelas dalam menunjang pembelajaran demokrasi? Ada, biasanya kita saling menghormati dengan yang lain, tidak membedakan perbedaan. Misalnya kan agama di setiap kelas itu kan tidak mungkin satu agama, pasti ada agama Kristennya, ada agama Islamnya dan lainnya. Baik, selanjutnya saya mau bertanya, keteladanan seperti apa yang Ibu berikan untuk memberikan contoh kepada anak-anak sekolah dasar ini? Mengajari siswa berdisiplin tepat waktu. Contohnya kalau jam 7:30 kita masuknya 7:30, jadi anak 7:30 sudah masuk, seperti itu. Terus agar dihimbau agar tidak telat masuk ke kelas. Jadi selanjutnya saya mau bertanya, apakah Ibu
Ibu menggunakan berbagai macam media atau sumber belajar dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi ini? Ya, kita menggunakan media, kan ada buku, ada apa itu internet, ada laptop. Sekarang kan anak semakin canggih kan, punya HP, nah itu juga untuk menunjang. Apakah Ibu menggunakan rubrik dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi? Ya, biasanya kami menggunakan rubrik penilaian dalam menilai karakter demokrasi pada siswa. Instrumen penilaian apakah yang Ibu gunakan dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter ini? Instrumen yang berkualitas untuk sekolah sendiri menandai dalam pembelajaran demokrasi itu. Apakah terdapat sumber rujukan seperti buku, modul, majalah, atau ensiklopedia atau lainnya yang dapat digunakan untuk mengembangkan materi pembelajaran demokrasi ini? Ada. Kalau di kelas itu biasanya kita pakai buku SKN. Terus di perpustakaan itu banyak sekali ensiklopedia yang bersumber atau intinya pada demokrasi. Bagaimana kualitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi ini? Sangat bagus. Untuk sejauh sekarang ini bukan merupakan alat-alat satu-satunya menyimpang alat demokrasi itu. Depan. Ya, Depan. menyimpang. Apakah terdapat perangkat teknologi yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran karakter itu? Ada. Kalau di sekolah itu selain buku yang mengacu pada teknologi itu biasanya melalui perangkat lunak seperti ponsel ada, kemudian wifi termasuk kan? Iya. Wifi, laptop seperti itu. Apakah sekolah atau dinas memberikan alokasi biaya untuk mengikuti pelatihan atau workshop untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran demokrasi ini? Biasanya ada. Cuma kalau untuk menyimpan alat demokrasi cuma sejauh ini tapi gimana ya, intinya itu masih belum memadai lah, masih kurang. Seberapa sering Ibu melakukan kegiatan pelatihan atau workshop ini? Nggak begitu sering sih, paling 1 tahun 1 kali. Tapi kita tergantung, sekarang kan lagi era apa ya namanya, internet online. Jadi biasanya sekarang itu lagi banyak sekali grup-grup WA atau grup yang itu yang mengadakan webinar seperti itu. Apa saja hambatan yang yang Ibu temui dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Hambatannya mungkin kurang apa ya, anak-anak itu menggunakan internet itu tadi. Ya mungkin kendalanya ada sinyal itu. Mungkin anak-anak yang di SD itu kan ada yang dari pedalaman. Ya, contohnya dari pedalaman mungkin kesulitan dalam mencari sinyal. Iya. Sinyal soalnya kita kan muridnya ada yang dari kebun. Iya, dari kebun. Tidak menjangkau sinyalnya masuk ke dalam. Baik. Apa saja dukungan yang diberikan kepada sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran karakter demokrasi ini? Kalau dari sekolah itu pemberian buku yang sesuai dengan kurikulum yang dalam menopang pembentukan demokrasi siswa. Tapi selain buku, kita sebagai guru biasanya mengajarkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Adakah kegiatan rutin di sekolah yang dilakukan untuk pelaksanaan pembelajaran demokrasi ini? Untuk saat ini tidak ada pelaksanaan rutin karena di masa pandemi. Jadi tidak ada kegiatan belum begitu diperseringkan untuk bertemu itu. Oke, ya karena masih terbatas social distancing. Oke, selanjutnya apakah ada pemberian penghargaan atau hadiah pada siswa saat pelaksanaan kegiatan demokrasi? Tentu ada. Biasanya walaupun dalam pembelajaran demokrasi biasanya kami seorang guru itu memberikan reward. Jadi sekedar tepuk tangan atau kita sekedar kasih bingkisan hadiah seperti itu. Oke, yang terakhir
terakhir saya ingin bertanya, apakah sekolah memberikan informasi terkait dengan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Ya, biasanya diberikan itu saat upacara, walaupun enggak saat upacara di dalam kelas ataupun di kehidupan sehari-hari yang masih di lingkungan sekolah, biasanya kami seorang pendidik memberikan pemberitahuan, intinya mengasih himbauan seperti itu. Oke. Baik, terima kasih informasinya yang Ibu telah sampaikan, sangat membantu untuk kegiatan wawancara saya. Sama-sama. Terima kasih atas informasinya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.